Halo semua, balik lagi dengan saya Sania Werdian, mahasiswa kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kurva TGA dan DTG dari data analisis thermal menggunakan Microsoft Excel dan Origin. Pertama, saya akan mentutorialkan cara membuat kurva TGA, di mana yang telah kita ketahui juga, kurva TGA atau termografimetri merupakan analisis thermal di mana perubahan sifat fisik dan kimia dari bahan yang diukur sebagai fungsi dari mengikatnya suhu dengan laju pemanasan konstan, atau sebagai fungsi waktu dengan suhu konstan atau kehilangan massa yang konstan. Nah, di sini terdapat ada beberapa data yang disediakan. Ada massa awal 8,7624 mg, suhu dengan satuan derajat Celcius, dan massa dalam satuan miligram. Dikarenakan dalam pembuatan kurva TGA diperlukan data persen massa, maka kita akan mengubah massa miligram menjadi persentase. Dengan cara kita sama dengan rumusnya adalah massa akhir dibagi dengan massa awal. Jangan lupa kita kunci dengan Fn4. Kita buat kurung, lalu bintang dikali 100. Tidak lupa kita drag ke bawah. Oke, sudah didapatkan data persen massa. Kemudian kita bisa pindahkan data suhu dan persen massa ke Origin. Kita bisa pindahkan data suhu terlebih dahulu dengan mengkopinya. Kita paste, terus kita bisa tulis di sini suhu. Dan ini untuk massanya. Kita copy juga. Kita paste. Oke, sudah kita pindahkan tulisannya. Nah, setelah dipindahkan, kita bisa memplotkan untuk membuat kurvanya dengan mengklik ini. Baik, kita perbesar. Nah, didapat ya kurva ini. Kemudian kita pertebal dulu. Nah, untuk ketampilannya bisa kita ubah dengan adanya frame biar mempermudah, dan untuk scale-nya bisa kita ubah. Klik scale, vertikalnya min 10 dan horizontalnya min 15. Oke, dapat ya teman-teman. Setelah itu kita bisa membuat garis lurus untuk setiap daerah penurunan di kurva sebagai penanda adanya penurunan berat pada data gitu ya, dengan cara kita mengklik line di sini, kita tandakan, kita buat line di setiap penurunan. Nah, di sini ada turunannya teman-teman. Sini juga ada ya, kalian bisa lihat dengan penglihatan sendiri. Terus di sini ya teman-teman ada juga. Setelah itu juga kita bisa rapihkan gitu ya. Ini di bawah. Nah, dapat ya. Oke, sudah. Nah, kita bisa memplotkannya untuk mengetahui titik mana aja yang terjadi penurunan dengan cara bisa kita copy.
Kita turun juga di sini. Nah, sudah ya teman-teman, didapat. Kemudian kita bisa tambahkan garis panah pada setiap penurunan kurva. Dan jangan lupa kita siapin kalkulator untuk penghitungannya nanti ya. Kita bisa tambahkan di sini. Jadi penurunan berarti tandanya ya teman-teman. Oke. Dan terakhir ada penurunan yang paling besar di sini. Oke, nah setiap penurunan kita akan menghitung dengan mengurangi titik yang di sini dengan yang di sini. Kita bisa hitung dulu ya teman-teman. Oke, dapat ya 2, nah ini teman-teman, ini dapat ya. Nah selanjutnya kita cari yang di bagian sini, ini dan ini. Nah tadi sudah didapatkan ya perhitungan dari penurunan kurva menggunakan kalkulator. Dan untuk melihat besar penurunan berat ini digunakan skenario tadi ya, kemudian diarahkan oleh garis. Terus dihasilkan persentase dari setiap penurunan beratnya. Oke. Selanjutnya sudah didapatkan persentase massa dari kurva TGA, dan selanjutnya kita akan mencari derivat untuk membuat kurva DTG dengan analisis. Kita klik analisis, lalu mathematics, kemudian differentiate dan open dialog. Nah dari sini kita bisa klik OK, dan bisa kita lihat di tabel tadi didapatkan data baru, yaitu derivat, yang dimana kita bisa menghapus bagian ini. Selanjutnya kita bisa membuat kurva antara suhu dan derivat. Kita klik sama. Nah didapatkan ya kurva DTG. Selanjutnya kita bisa haluskan garisnya dengan klik analisis, kemudian signal, processing, dan smooth. Open.
Oke. Dan grafik ini terlihat lebih smooth ya teman-teman. Oke. Dari kurva DTG ini kita bisa melihat kejadian endotermik maupun eksotermik dari suatu sampel yang terjadi. Untuk grafik 1, saya ingin menambahkan garis yang dimana bisa melihat daerah mana saja yang terjadi penurunan. Dan cara menarik garis lurus. Oke, kita lakukan lagi ke setiap penurunan ya teman-teman. Oke, dapat. Dah, sudah jadi. Dan grafik ini bisa dah. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan dua grafik tersebut. Ada grafik 1 dan grafik 2. Saya memiliki dua cara. Tadi grafiknya sudah kita tambahkan garis. Kemudian untuk ini kita bisa ubah scale-nya juga ya. Untuk yang di vertikalnya kita harus samakan dengan grafik yang nomor 1. Kita bisa lihat untuk vertikalnya masih minus 0. Untuk horizontal masih minus 100. Kita ubah jadi minus 15. Biar nanti ketika digabungkan akan terlihat persamaan dari sistem eksotermik dan endotermiknya. Kita bisa klik graph, merge graph window, open dialog. Nah, ini ada dua grafik yang bisa kita langsung kita specify dan ubah jadi satu. Kita lihat. Oke, ini previewnya ya teman-teman. Kita bisa melihat ini daerah yang mengalami eksotermik atau endotermik dari setiap grafiknya. Oke. Nah, ini sudah digabungkan ya teman-teman. Nah, ini adalah cara pertama untuk menggabungkannya, tapi ada cara lain untuk menggabungkannya lebih mudah ya. Kita klik plot. W. Nah, didapat ya teman-teman kurva penggabungannya. Ini juga bisa. Kita bisa ubah dengan ini. Oke, sudah dapat ya teman-teman. Ini adalah kurva gabungan antara TGA dan DTG. Nah, mungkin segitu aja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.